Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muhlisin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal dari SD Negeri Tembongwang 1, Kecamatan Balapulang. Kali ini saya akan berbagi praktik baik program yang berdampak positif pada murid. Kali ini saya akan mencanangkan program yang berjudul Pamer Kompor, akronim dari Pelajar Merdeka, Berkompetisi, Olahraga, dan Religi. Apa sih yang melatar belakangi adanya kegiatan Pamer Kompor ini? Yang pertama adalah keinginan dari kami para guru SD Negeri Tembongwang 1 untuk menguatkan karakter profil belajar Pancasila. Kita tahu ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semua itu perlu dikuatkan. Nah, inilah salah satu program yang kami lakukan. Kemudian, student agency. Kita perlu mewujudkan kepemimpinan murid sehingga membentuk student agency pada murid yang berkarakter profil belajar Pancasila. Kemudian, program ini juga menjadi sarana menggali dan menumbuhkan kompetensi murid. Kompetensi yang penuh keanekaragaman, kompetensi yang beraneka, sehingga ini merupakan menjadi diferensiasi bagi murid sesuai dengan suara dan pilihan murid. Kemudian program ini juga dirasakan menjadi implementasi dari visi sekolah. Kita tahu bahwa sebagai seorang guru diibaratkan sebagai petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat merubah padi tersebut menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi menjadi jagung. Oleh karena ini, program yang bagus untuk menguatkan kompetensi yang dimiliki siswa, yang dimiliki murid, bukan merubah, tapi menguatkan, memperbaiki kualitas kompetensi murid. Inilah yang menjadi latar belakang kami melakukan program Pamer Kompor, Pelajar Merdeka, Berkompetisi, Olahraga, dan Religi. Selanjutnya, apa sih tujuan program ini? Yang pertama adalah sebagai budaya positif sekolah yang menjadi sarana minat dan bakat murid. Kemudian yang kedua, menguatkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui religi. Meningkatkan kompetensi murid dalam mencapai tujuan belajar baik di sisi akademik maupun di sisi non-akademik. Selanjutnya, menumbuh kembangkan sikap mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif murid sehingga mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang terakhir, tentu kita sebagai guru ingin membekali murid untuk berprestasi ke jenjang selanjutnya. Ada POR Seni, FLS 2N, kemudian ada MAPSI, tentu banyak kompetisi-kompetisi yang diikuti murid. Kita bekali mereka agar mampu berprestasi di jenjang selanjutnya, berprestasi di masa depan. Tentunya dengan program ini
yaitu program yang masuk ke dalam kokurikuler dan intrakurikuler. Selanjutnya, apa sih capaian dan hasil yang ingin diharapkan? Tentu yang pertama, menguatnya karakter profil pelajar Pancasila untuk mencapai tujuan akademik dan non akademik. Selanjutnya, keinginan terciptanya program ini menjadi sarana yang punya kapasitas penyaluran minat dan bakat kompetensi murid yang beragam, yang diferensiasi, yang kemudian berimbas pada tumbuhnya segala potensi yang dimiliki oleh murid, yang membawa murid pada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terus langkahnya bagaimana agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik? Yang pertama, kami berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan murid itu sendiri, sehingga muncul suara dan pilihan dari mereka. Kemudian kami melakukan pemetaan aset. Apa saja sih modal yang kami miliki, baik di kelas maupun di sekolah kami? Kita dipetakan sehingga mampu menjadi pendukung program yang kami laksanakan. Kemudian menyusun jadwal, kapan sih dilaksanakan, mulai dari siapa panitianya, kapan pelaksanaannya, kita jadwal sehingga mampu terstruktur dengan baik program ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan, setelah dijadwal, pelaksanaannya dilakukan. Kemudian setelah selesai, kita akan melakukan refleksi dan evaluasi. Itu sebagai upaya bagi kita meminta umpan balik, kita memperbaiki kualitas, kita melakukan upaya perbaikan di segala sektor agar program secara berkelanjutan dan berkesinambungan dilaksanakan. Struktur program dan mitra, isi kegiatannya yaitu berkaitan dengan olahraga. Apa saja sih? Ada lari, sepak bola, takraw, voli, catur, badminton, dan tenis meja. Yang religi tidak kalah menarik. Ada pidato, puisi, tahsinul haq atau kaligrafi, MTQ atau tilawatul Quran, praktik ibadah, dan pengetahuan agama Islam. Yang kemudian ada juga karya anak Islam. Waktunya kapan? Nah, waktu yang kami lakukan adalah ketika jeda semester, sehingga seperti kelas meeting, tapi kami buat nuansa yang lebih terstruktur. Kami buat hal yang lebih menarik, benar-benar untuk menguatkan apa yang dimiliki oleh murid. Siapa saja sih pesertanya? Peserta adalah semua murid di SD Negeri Tembongwa 1. Kemudian tim atau mitra kegiatannya siapa? Ya, kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi pihak sekolah, warga sekolah, ada kepala sekolah, guru, murid, berkolaborasi dengan melibatkan masyarakat, orang tua murid. Tentunya kegiatan ini melibatkan suara pilihan murid, baik pada pra kegiatan, kegiatan, dan pasca kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memunculkan rasa kepemilikan murid terhadap program yang dilaksanakan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Yang pertama yang kami miliki adalah modal manusia. Ada guru-guru hebat di sekolah kami, ada murid-murid yang luar biasa di sekolah kami.
Kemudian yang kedua, modal fisik. Ada ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan kompetensi murid ini, untuk melakukan kompetisi ini, sehingga ada ruang kelas, ada tempat duduk, dan ada halaman sekolah. Kemudian ada ada modal sosial. Melalui modal sosial ini ada kolaborasi dengan masyarakat, dengan orang tua, wali murid. Kemudian ada modal lingkungan yang dekat dengan lapangan sepak bola, lingkungan yang dekat dengan lapangan badminton, sehingga kita mampu terfasilitasi dengan hal tersebut untuk fasilitas kegiatan program ini. Kemudian ada modal politik, tentunya tidak kalah menarik ketika kita butuh kebijakan sekolah, kita butuh berkolaborasi dengan desa. Ada modal budaya dan agama, di mana agama kita merupakan 100% Islam, sehingga butuh program religi, dan banyak sekali masyarakat yang hobinya olahraga, sehingga butuh terfasilitasi untuk anak-anak berkompetisi di bidang olahraga. Yang ketujuh, modal finansial. Tentu itu tidak kalah ketika setiap program harus dilaksanakan dengan dana. Oke, selanjutnya rencana evaluasi, bagian dari catatan refleksi kita evaluasikan kegiatan ini dengan semua tim, baik tim pelaksana yaitu guru dan murid, juga dibantu oleh tim pengawas atau pemantau, kepala sekolah, dengan melibatkan mitra program yaitu ada masyarakat dan wali murid. Dengan melihat laporan pelaksanaan kegiatan yang nantinya dilaporkan oleh panitia, baik dari guru maupun murid, dan melakukan kegiatan survei atau wawancara dengan pihak mitra. Hal itu dilakukan sebagai kolaborasi agar apa yang direfleksikan menjadi bagian dari evaluasi yang menyeluruh. Muncullah hal-hal positif untuk sekali lagi berkelanjutan dan berkesinambungan pada program ini dilaksanakan terus baik dan terus menjadi salah satu program unggulan kami. Kemudian tantangan, tentu setiap program akan punya tantangan. Apa di antaranya? Tantangannya adalah finansial. Tentu butuh dana, butuh hal-hal yang perlu diperhatikan untuk suksesnya program ini. Kemudian adanya konsistensi terhadap pelaksanaan, sehingga kolaborasi, rasa kepemilikan bukan hanya dari guru, tetapi dari murid juga harus dilakukan. Kemudian ada minimnya pengetahuan. Apa sih manfaat dari program ini? Apa sih manfaat dari kegiatan ini? Sehingga perlu sosialisasi kepada guru, murid, dan juga wali murid agar masing-masing tahu manfaat dari program ini. Itu benar-benar menjadi tantangan buat kami. Tetapi ada alternatif solusi yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah dibutuhkan pemanfaatan aset yang maksimal. Kemudian modal politik itu menjadi hal yang tentu merasa harus dilakukan agar menjadi pijakan buat kami melaksanakan program-program yang dilakukan secara bertahap ini. Kemudian tentunya untuk memaksimalkan pengetahuan yang tadi minim, dibutuhkan sosialisasi terhadap manfaat dan pelaksanaan program. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan program yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat, semoga benar-benar menjadi pandangan buat kita semua, menjadi salah satu inspirasi buat kita semua. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tunggu saran, masukan, kritik yang membangun buat kami
agar ke depan program kami terus menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.